Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi matematika ya. Kalau sekarang materi matematika wajib. Jadi matematika wajib itu salah satunya materi trigonometri untuk semester kedua ya. Materi trigonometri. Nah, dan pembahasan kita sekarang yaitu tentang perbandingan trigonometri sederhana gitu. Nah, di trigonometri itu yang menjadi dasar dari trigonometri itu adalah sudut. Jadi kalau sudut itu bisa dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk satuan radian gitu. Jadi ini derajat sama radian itu satuan ya. Jadi kalau misalnya satu putaran, kita bicaranya derajat dulu. Satu putaran itu 360 derajat gitu kan. Kalau misalnya setengah putaran, jadi dari 1 kita bagi 2, itu adalah 180 derajat. Nah, derajat itu satunya yang bulat ini, di atas. Terus kalau misalnya dari yang setengah, kita bagi 2, nah itu 90 derajat. Kalau yang ini, yang 90, kita bagi 2 lagi, itu menjadi 40 derajat gitu. Itu kalau derajat. Nah, kalau radian gimana? Kalau radian itu yang menjadi dasarnya adalah bahwa V radian, disingkatnya V rad, itu sama dengan 180 derajat gitu. Nah, berarti di sini yang 180 radian jadinya V rad. Nah, kalau yang lain gimana? Nah, misalnya yang 360 derajat. Yang 360 derajat, cara menjadikannya dalam bentuk V radian, itu tinggal di gini. Jadi tinggal 360, sudut yang dimaksud, per 180. Jadi kita mesti tahu si sudut itu berapa kali dari 180 gitu. Makanya dibagi 180. V rad, tinggal tambahin V rad. Ini jadi, nah tinggal sederhanakan aja, 360 dibagi 180 kan 2. Jadi 2 V rad. Nah, jadi ini tuh V radian. Gitu. Nah, kalau 90 berapa dari 180? Berapa kali? Tinggal diperkan aja. Itu kan. V rad. Menjadi 90 per 180 itu menjadi 1/2 kan kalau sederhananya. V radian. Gitu. Berarti ini sama dengan setengah V radian. Jadi kalau misalnya saya bilangnya setengah V radian, oh berarti 90 derajat gitu. Atau V radian, oh itu 180. Nah kalau 45, berarti jadinya 45 per 180 ya. V radian. Berarti sederhanakan 45 per 180, kalau bentuk sederhana jadinya 1/4 gitu. 45 bagi 45 1, 180 bagi 45 4. V radian. Berarti ini sama dengan 1/4 V radian. Nah, itu jadi cara menyatakan dari derajat ke radian. Tinggal di per 180 kan. Tambahin aja V radian gitu. Si sudutnya. Gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau dari radian pengen jadi derajat. Nah, misal saya punya 3/2 V radian. Berapa derajat? Nah, tadi kan sebelumnya kita udah tahu kalau V radian adalah 180 derajat. Berarti jadinya 3/2 dikali 180. Jadi kita ubah V radian jadi. Nah, udah tinggal dikali ya. 180 dibagi 2 itu sisa 90. 3 kali 90 itu 270 derajat. Nah, gitu. Jadi cara ngubah dari radian menjadi derajat tinggal dikalikan dengan 180. Y dikali 180 derajat. Gitu. Misal kita ambil contoh yang ini. Kita ambil yang setengah V nih. Setengah V rad.
Nah, radnya ganti dengan 180, berarti setengah dikali 180. Nah, 180 bagi 2 itu 90. 1 kali 90 jadi 90 derajat. Nah, gitu. Itu cara mengubah sudut ya, baik dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat. Nanti kalau di permasalahan pakai yang mana? Tergantung masalah. Kadang dia bilangnya dalam bentuk radian, kadang dia bilangnya dalam bentuk derajat. Udah tinggal bolak-balik aja gitu ya. Nah, sekarang kita ke inti trigonometrinya. Kalau misalnya dilihat dari suku kata tadi ya, udah dibahas sedikit, trigonometri, 3 perbandingan ukuran. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ada sebuah segitiga, saya kasih tanda di sini. Kalau udah ada tanda, dia disebutnya segitiga siku-siku gitu ya. Nah, ini tanda ini yang memastikan kalau dia siku-siku. Kalau siku-siku itu ukurannya 90 derajat. Nah, kalau segitiga itu kan ada 3 sudut ya. Nah, saya ambil sudut yang di sini. Ini saya kasih nama sudut alfa. Ini lambang alfanya ini. Kayak ikan ya. Nah, sisi di sini, di depan alfa, itu saya sebut sisi depan. Nah, sisi yang di bawah, ini saya sebut sisi samping. Nah, kalau sisi yang satunya lagi, yang di depan sudut siku-siku, itu disebut sisi miring. Gitu. Jadi, sisi depan sama samping itu tergantung posisi sudut. Kalau saya ambil sudutnya yang ini, nanti sisi depan sama sampingnya beda lagi. Pokoknya depan tuh yang di depan sudut. Kalau samping yang di samping sudut. Kalau miring dia yang di depan sudut siku-siku gitu. Nah, perbandingan yang pertama itu kan ada 3 ya. Perbandingan yang pertama itu disebut sinus. Nah, sinus disingkatnya sin penulisannya. Nah, kita ambil sin alfa ya. Nah, sin alfa itu apa? Sin alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi, depan sama miringnya ada ukurannya, tinggal masing-masingin aja gitu. Nah, perbandingan yang kedua itu perbandingan kosinus. Kosinus disingkatnya menjadi cos alfa ya. Nah, nanti sudutnya nggak harus selalu alfa. Kalau misalnya di sininya theta ya theta, kalau beta ya beta gitu. Ini kebenaran alfa. Cos itu perbandingan antara sisi samping sama miring. Demi, sin itu demi, cos itu sami. Nah, ada yang ketiga yaitu perbandingannya disebutnya tan. Itu adalah perbandingan, nah penulisannya tan disingkatnya, atau bisa tergantung yang nulis, bisa tangan, bisa TG, bisa tan, bisa TG gitu. Maksudnya sama. Dia tuh perbandingan antara sisi depan dengan samping gitu. Nah, jadi itu 3 dasarnya. 3 perbandingan trigonometrinya, sinus, kosinus, sama tangan. Nah, kita lanjut lagi di video berikutnya ya, tentang sinus, kosinus, tangan. Terima kasih.